Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Fazlin dengan NIM 21101011249 dari kelas B2, Program Studi Kebidanan, Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem fisiologi pada manusia dengan tema sistem panca indera. Langsung saja untuk yang pertama yaitu definisi dari panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Indera manusia ada 5 sehingga disebut dengan panca indera. Alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Selanjutnya yaitu macam-macam panca indera. Panca indera yang ada pada manusia yaitu ada 5. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, indera peraba atau kulit. Yang keempat, indera penciuman atau hidung. Dan yang terakhir yaitu indera pengecap atau lidah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu untuk panca indera pada manusia. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata, di mana di sini sudah ada gambar tentang anatomi mengenai anatomi pada mata. Di sini terdapat bola mata, ada koroid, retina di garis merah, yang biru ini koroid, ada fovea, terdapat saraf optik, ada jasad siliari, ada iris, ada lensa mata, ada pupil, kornea, dan sklera. Apa itu indera penglihatan atau mata? Indera penglihatan atau mata merupakan organ atau alat tubuh yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata peka menerima rangsangan berupa cahaya. Mata memiliki reseptor atau penerima rangsangan khusus untuk mengenali perubahan cahaya dan warna. Selanjutnya, untuk bagian-bagian dari mata, yang pertama yaitu bola mata. Bola mata terletak dalam rongga dan dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Bagian luar bola mata dilindungi oleh kelopak mata. Di bawah kelopak mata, tepatnya di atas sudut luar mata, terdapat kelenjar air mata yang disebut dengan kelenjar lacrimalis. Jika mata kita terkena debu, maka keluarlah air mata yang berfungsi menghilangkan debu tersebut. Bola mata memiliki 3 lapis dinding yang mengelilingi rongga bola mata, yaitu sklera atau selaput keras, koroid selaput pembuluh, dan retina selaput jala. Terdapat lensa mata dalam bola mata. Tiga lapis dinding yang mengelilingi bola mata ada 3. Yang pertama ada sklera atau selaput keras, yaitu merupakan lapisan berwarna putih, tidak tembus cahaya dan keras. Lapisan bagian depan sklera yang bening dan tembus cahaya atau transparan disebut dengan kornea. Kornea memiliki selaput pelindung transparan yang disebut dengan konjungtiva. Ini untuk di sebelah kiri sudah ada gambar yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah, yaitu digambar pada bagian mata yang berwarna putih, itu yang disebut dengan sklera. Untuk di sini, untuk kornea itu berada di sebelah sini. Untuk konjungtiva di area sini biasanya berwarna, untuk konjungtiva yang normal itu berwarna merah muda. Selanjutnya yaitu ada koroid atau selaput pembuluh, yaitu lapisan tengah yang berwarna coklat kehitaman, berisi banyak pembuluh darah. Koroid berfungsi memberi zat makanan dan oksigen, terutama untuk retina. Di sebelah sini sudah ada gambar untuk koroid yang dipanah, yaitu ada garis berwarna merah, ini yang disebut dengan koroid. Bagian dengan koroid membentuk tirai berpigmen yang disebut dengan iris, di mana pigmen inilah
yang memberi warna pada mata seseorang. Itu sebabnya biasanya ada orang yang memiliki mata berwarna biru, coklat, atau hitam. Nah, untuk gambar dari iris sendiri ditunjukkan di gambar yang sebelah koroid ya. Ini ada gambar yang ditunjuk dengan panah warna merah dengan tirai berpigmen yang disebut dengan iris tadi. Bagian tengah iris membentuk suatu celah yang disebut dengan pupil. Ini untuk gambar yang ditunjuk panah warna hitam, bulat ini adalah yang disebut dengan pupil. Di mana melalui pupil cahaya dapat masuk dan mencapai retina. Pupil ini akan mengalami perubahan, di mana pupil akan menyempit ketika menerima cahaya yang sangat terang, dan sebaliknya ketika cahayanya itu lemah atau kurang, maka pupil akan membesar. Nah, pada pupil ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kuat lemahnya cahaya. Selanjutnya, untuk bagian lain dari mata ada retina atau selaput jala, yaitu lapisan paling dalam yang lunak dan peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat suatu daerah yang banyak mengandung ujung-ujung saraf mata. Daerah itu dinamakan bintik kuning atau fovea. Pada retina ada dua macam sel reseptor atau penerima rangsangan, yaitu sel kerucut atau sel konus dan sel batang atau sel basilus. Di mana sel kerucut ini merupakan sel yang sangat peka terhadap cahaya terang dan dapat membedakan warna. Di mana terdapat 3 sel kerucut yang dapat membedakan warna pada retina mata ini, yaitu ada warna merah, hijau, dan biru. Tetapi jika seseorang mengalami kerusakan di salah satu sel kerucut, itu akan menyebabkan orang itu mengalami buta warna. Nah, untuk sel batang atau sel basilus itu merupakan sel yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang kurang terang atau mungkin lemah dan tidak bisa membedakan warna. Pada retina juga terdapat bagian yang tidak peka terhadap cahaya, yaitu disebut dengan bintik buta. Di sebelah kiri sudah ada gambar untuk retina, itu yang ditunjuk dengan warna merah ya. Nah, di sini ada warna biru itu koroid, bagian dari koroid, dan untuk warna merahnya yaitu retina. Untuk selanjutnya yaitu lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai penerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat, sehingga menjadi bayangan yang jelas pada retina. Bentuk lensa mata dapat mengalami perubahan dari cembung ke pipih atau dari pipih ke cembung. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk gambarnya. Ini adalah lensa mata, gambar dari lensa mata. Pada saat kapan lensa mata ini mengalami perubahan dari cembung ke pipih atau dari pipih ke cembung? Jadi untuk perubahannya itu tujuannya untuk membuat bayangan benda jatuh tepat pada retina. Nah, jika melihat benda yang jauh, mata kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata kita akan menipis atau memipih. Tetapi ketika kita melihat benda yang dekat, lensa mata kita akan mencembung atau menebal. Selanjutnya yaitu ada otot mata. Otot mata berfungsi menggerakkan bola mata. Ada 6 otot penggerak mata, 4 diantaranya lurus disebut otot rectus, dan 2 otot lainnya agak menyerong disebut dengan otot oblik. Sebelah kiri sudah ada gambar untuk otot mata ya. Jadi untuk otot rectus itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke bagian atas, ke bawah, keluar dan ke samping, ke dalam. Dan untuk otot oblik sendiri itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah sisi luar dan ke atas sisi luar. Baik, untuk alat indera yang kedua yaitu ada indera pendengaran atau telinga, di mana pada indera pendengaran ini terdapat 3 bagian, terdapat yaitu bagian telinga luar atau outer ear, ada telinga tengah dan telinga dalam.
Apa itu alat indera pendengaran atau telinga? Telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengarkan suara atau bunyi. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Telinga merupakan saluran yang terbuka di bagian luar dan bersatu dengan tulang tengkorak. Telinga manusia tersusun atas 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama yaitu bagian dari telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga atau membran timpani. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan memiliki bentuk yang khas untuk mendukung fungsinya. Dinding saluran telinga luar dapat menghasilkan minyak serumen. Pada saluran telinga luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar benda asing tidak masuk. Fungsi telinga luar adalah menangkap getaran bunyi. Di sebelah kanan sudah terdapat gambar untuk bagian dari telinga luar, di mana terdapat daun telinga, ada saluran telinga luar, dan terdapat membran timpani atau gendang telinga. Selanjutnya yaitu telinga tengah, merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Di dalam telinga tengah terdapat saluran eustasius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga faring. Adanya saluran eustasius menjaga tekanan udara telinga bagian tengah tetap sama dengan tekanan udara luar. Apabila saluran eustasius ini tersumbat oleh lendir, misalnya saat seseorang itu menderita salesma atau pilek, maka tekanan udara di dalam telinga itu tidak akan sama. Jika tekanannya itu cukup besar, itu dapat menyebabkan membran timpani pada seseorang itu pecah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, ada tulang martil atau malleus, itu yang bersatu dengan membran timpani. Di sini ya ada gambarnya. Ini untuk tulang martil yang bersatu dengan membran timpani. Ada tulang landasan atau incus di sini. Ada tulang sanggurdi atau stapes yang bersatu dengan jendela oval. Di mana rangkaian tulang-tulang tadi, tulang-tulang pendengaran itu berfungsi untuk mengirimkan getaran suara dari gendang telinga menyeberangi rongga telinga ke jendela oval. Yang terakhir di bagian telinga ada telinga dalam, yaitu telinga dalam tersusun atas bagian-bagian yaitu serambi atau vestibulum, saluran setengah lingkaran atau kanal semisirkularis, dan rumah siput atau koklea. Vestibulum merupakan bagian tengah dan tempat bersambungnya bagian-bagian yang lain. Untuk kanal semisirkularis atau saluran gelung terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan. Ketiga saluran tersebut tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berlainan. Setiap saluran berisi endolimfe. Ujung dari setiap saluran yang bentuknya menggembung disebut dengan ampula. Selanjutnya ada koklea, yaitu merupakan sebuah lubang berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput, berisi organ korti yang merupakan alat pendengaran. Di dalam koklea terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe dan di luar disebut perilimfe. Di sebelah kanan sudah ada bagian dari telinga dalam, di mana tadi terdapat saluran setengah lingkaran. Di saluran setengah lingkaran ini terdapat 3 bagian yang saling berlainan, yang disebut dengan saluran gelung, di mana di sini terdapat bagian yang menggembung yang disebut dengan ampula, dan di setiap saluran ini terdapat cairan yang disebut dengan cairan endolimfe. Tadi juga terdapat saraf vestibulum atau vestibular di sini ya, dan juga rumah siput atau yang disebut dengan koklea. Untuk alat panca indera yang ketiga yaitu ada indera peraba atau kulit.
Apa itu indera peraba atau kulit? Pada kulit manusia terdapat ujung-ujung saraf peraba. Pada ujung jari terdapat banyak sel saraf peraba, demikian pula pada telapak tangan, telapak kaki, dan bibir. Kulit memiliki 5 macam reseptor khusus, yaitu sentuhan, panas, dingin, reseptor untuk rasa sakit, dan tekanan. Jadi, rangsangan yang dapat diterima oleh kulit adalah rasa kasar, halus, panas, dingin, dan rasa sakit, dan nyeri, dan tekanan. Selain berfungsi sebagai alat peraba, kulit memiliki fungsi sebagai alat pelindung tubuh, alat pengatur suhu tubuh, dan alat pengeluaran keringat dan minyak. Nah, ini adalah bagian dari struktur kulit atau alat peraba pada manusia, di mana pada manusia itu terdapat banyak rangsangan yang antara lain yaitu panas, ada sentuhan lembut atau kasar, bisa merasakan sakit atau nyeri, dingin, tekanan keras, dan lain-lain. Untuk alat indera yang keempat, yaitu indera penciuman atau hidung. Di sini sudah terdapat bagian-bagian dari hidung, terdapat jembatan hidung, ada punggung hidung, ujung hidung, rongga hidung, sayap, ada lubang hidung, dan lekuk bibir atas. Pada indera penciuman atau hidung, ujung-ujung saraf pembau terletak dalam rongga hidung bagian atas. Manusia memiliki 10-20 juta sel pembau atau yang disebut dengan sel olfaktori. Pada sel-sel pembau terdapat silia atau rambut-rambut halus. Sel-sel pembau ini peka terhadap zat-zat kimia sehingga mampu menerima rangsangan dari gas atau zat-zat kimia yang menguap. Apabila rangsangan zat kimia yang menguap atau gas memasuki rongga hidung bercampur dengan lendir, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh sel pembau. Daya penciuman seseorang dapat menurun bila selaput lendir hidung sangat kering, sangat basah atau membengkak, misalnya saat terkena flu. Ini adalah bagian-bagian dari hidung, di mana terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, yang mana pada manusia itu mempunyai 10-20 juta sel saraf pembau atau olfaktori ini. Ada serabut saraf ke otak, ada silia atau rambut-rambut halus, dan ada lendir yang sangat berperan dalam proses terjadinya bau pada manusia. Untuk alat indera yang terakhir yaitu indera pengecap atau lidah, di mana di sini terdapat gambar lidah, yang mana pada anatomi lidah ini, lidah itu, alat pengecap atau lidah pada manusia itu memiliki 4 macam perasa, yaitu ada pahit, ada manis, asin, asam, dan pahit. Alat panca indera lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Lidah memiliki reseptor khusus yang mampu menerima rangsangan zat kimia yang terlarut. Di permukaan atas lidah tersebar ujung-ujung saraf pengecap yang berkumpul dalam bentuk kuncup pengecap, terletak di celah-celah tonjolan lidah yang disebut dengan papila. Manusia hanya mampu mengecap 4 macam cita rasa, yaitu ada manis, asin, asam, dan pahit. Kuncup pengecap untuk rasa manis berada di ujung lidah, rasa asin di bagian tepi depan lidah, rasa asam di bagian tepi belakang lidah, dan rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Ini adalah bagian dari lidah di mana terdapat kuncup pengecap rasa manis, yaitu di ujung lidah, di tepi depan lidah itu untuk asin, tepi bagian belakang asam, dan untuk yang di belakang sendiri itu untuk rasa pahit. Baik, terima kasih dan cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.